Shalom teman-teman, sahabat semua dalam Kristus Yesus. Betapa senangnya hati Bapak kalau mendapati anak-anaknya itu bijaksana. Dan itulah yang dia kemukakan dalam Amsal 23. Namun bagaimana caranya supaya kita menjadi berhikmat? Betapa hati Bapak itu sangat-sangat merindukan kita menjadi berhikmat. Karena itu dengarkan perkataan Tuhan ini. Dalam Amsal pasal 2 ayat 1 dan 2. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Dari dua ayat ini kita mendapatkan beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, hai anakku. Kata hai anakku ini dalam perjanjian lama, kalau itu dalam bahasa yang sudah diterjemahkan dalam Alkitab Septuaginta, itu saudaraku mempunyai arti huios. Huios artinya dia mempunyai DNA yang sama dengan ayahnya. Jadi yang pertama, kita kalau mau jadi bijaksana, itu mesti pertama itu lahir baru lebih dulu. Kenapa? Karena dari situlah kita akan mendapat mulai suara Tuhan yang benar. Dan sebagai anak, kita itu harus bisa menerima perkataan, menerima. Kata menerima itu berarti kita mengambil. Jadi mesti inisiatif, mengambil. Bahkan itu berarti juga membeli. Jadi bayar harga. Untuk menerima Yesus yang dihina oleh manusia. Karena kebenaran itu seringkali disalahartikan. Karena itu kita mesti menerima. Jadi kita jangan malu menerima Yesus dalam praktek hidup kita. Bahkan bukan hanya menerima, tetapi menyimpan perintahku. Nah, perhatikan kata menyimpan. Orang kalau menerima itu karena percaya. Tapi kalau menyimpan, segala perkara yang penting baru disimpan, bukan? Jadi kalau saudara tidak merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Misalnya surat berharga, itu penting. Dan itulah yang harus kita simpan dengan baik. Bagaimana kita menyimpan perkataan Tuhan? Coba saudara kalau membaca, ucapkan dan ulangi. Karena kita ini mempunyai dua model otak, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak besar kita ini sebagai prosesor, tapi otak kecil kita itu sebagai penyimpan. Jadi waktu kita terus bicara perkataan Tuhan, ulang-ulang, itu nanti akan bisa kita simpan. Itu sama seperti waktu kita masih sekolah, kita belajar kadang-kadang menghafalkan sejarah, kita katakan itu berulang-ulang sehingga lalu bisa teringat, tersimpan. Waktu kita simpan itu artinya ini perkataan penting. Namun dilanjutkan dengan memperhatikan. Nah disinilah, saudaraku, kita mesti memperhatikan. Ya, kalau itu tadi menyimpan itu karena berharga. Sekarang memperhatikan itu berharga, ini surat penting. Jadi kalau berharga, kadang-kadang kita bisa lalaikan karena itu kadang-kadang kita namanya penting itu sesuatu yang kita fokus. Nah disinilah kita mesti fokus kepada perkataan Tuhan karena ini penting untuk kehidupan kita yang kekal. Oleh karena kalau itu penting dan sangat penting, kita mesti bukan hanya memperhatikan, tapi mencenderungkan. Artinya memfokus terus tertuju kepada perkataan Tuhan itu. Karena ini akan menentukan hidupmu, kekekalan. Betapa sangat pentingnya perkataan Tuhan. Karena yang menyelamatkan saudara itu bukan kebaikanmu, tapi pribadi Tuhan. Dan pribadi Tuhan itu adalah perkataannya. Bukankah Allah berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi kalau engkau simpan perkataan Allah, berarti engkau simpan Allah dalam dirimu.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk perkataanmu, dan kiranya perkataanmu menjadi kehidupan yang membuat kami akan mengalami hidup yang kekal. Karena itu kami mau belajar, Tuhan, untuk menyimpan perkataanmu. Karena perkataanmu adalah berharga dan sangat penting. Bukan hanya berharga, tapi penting. Karena itu Tuhan, beri kami semua hal ini pengertian, dan kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.